Ya. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah siapa kalian, ya, ilallahi, kepada Allah, ya, taubatan dengan taubat nasuhan yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana taubat seseorang masuk kategori taubat yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya. Nah, ini tentunya kita karena ayat Al-Quran, kita mengambil pendapat dari ahli tafsir. Jadi jumhur ahlil mufassirin, ya, gembong-gembong ulama ahli tafsir berpendapat bahwa orang taubatnya bisa dikatakan taubatan nasuha apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, an-nadam ala ma hadas, menyesali perbuatan, ya, tanda kutip, perbuatan dosa atau maksiat yang pernah dilakukan. Ini berhubungan dengan masa lampau, jadi kita menyesalinya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iqla' anid dzambi, kita sudah putus hubungan dengan dosa atau maksiat tersebut. Jadi sekarang kita sudah tidak melakukan. Terus pokoknya kita putus hubungan, tidak pakai susah move on. Ini, ya. Jadi pokoknya putus sama sekali. Ini syarat yang kedua, al-iqla' anid dzambi. Yang ketiga adalah al-azm ala adamil audati ilaih, bertekad kuat, bercita-cita yang tinggi untuk tidak mengulangi perbuatan dosa atau maksiat yang mana kita pernah terjerumus di dalamnya. Jadi kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi, maka menurut jumhur ahli tafsir, gembong-gembong ulama ahli tafsir, taubatnya sudah memenuhi syarat taubatan nasuha. Ini apabila dosa seorang hamba berhubungan dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila dosanya berhubungan dengan sesama manusia, maka ulama ahli tafsir menambahkan syartun rabi'un, ada syarat yang keempat, raddul madzalim li ashabiha. Kalau dosanya berhubungan dengan manusia, tetap 3 syarat tadi, ya, tidak menyesali perbuatan zalim yang dilakukan pada saudaranya, sekarang sudah tidak menzalimi saudaranya, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan zalim kepada saudaranya. Nah, yang keempat, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Maksudnya apa? Ya, misalkan kita kemarin sempat nampar, ya, 1 kali, ya, kita datang minta ditampar. Nah, kita kembalikan. Intinya urusan kita dengan sama manusia kita bereskan ketika kita masih hidup di dunia. Kalau sempat ngambil uangnya, ya kita kembalikan. Nah, ya, pokoknya kita pernah merendahkan harkat martabatnya, ya, istilahnya memfitnahnya, menghibahnya, maka bagaimana solusinya? Kita harus mengembalikan nama baiknya. Ya, otomatis kita kemarin mencemarkan nama baiknya di mana aja, ya. Kalau ibu-ibu biasanya gampang, ya, di tempat belanja, ya. Ya, jadi di tempat belanja biasanya mencemarkan nama ibu yang tidak disukai. Nah, di situ kita kembali memperbaiki nama beliau, kemudian nanti minta maaf. Nah, ini. Jadi urusan dengan sama manusia ini jauh lebih susah, jauh lebih ribet, dan ini yang paling penting. Kenapa? Karena ini yang bisa membuat kita bangkrut di akhirat. Jadi bangkrut di akhirat lebih bahaya. Bangkrut di dunia, apalah arti hidup di dunia hanya sementara. Tapi hidup di akhirat yang kekal dan abadi, kalau kita bangkrut, ini bahaya. Makanya saking khawatirnya Rasulullah kepada umatnya, jangan sampai ada yang bangkrut. Beliau sempat mengajarinya ketika, ya, di hadapan para sahabat. Ya ashabi, man, ya, al-muflis fina, wahai para sahabatku,
siapakah muflis? Arti muflis ini orang yang bangkrut, ya, orang yang duitnya tinggal recehan. Mohon maaf kalau kita di Indonesia istilahnya kadang masih ada yang bisa dibilang salah kaprah, ya. Kita pegang duit ratusan ribu, warnanya habang-habang, ya, merah-merah, ya, mata yang ngantuk aja langsung sigar, ya, segar melihat mata duit merah. Ini sok kayak orang Arab, ada fulus ratusan ribu, ya, lembaran ratusan ribu atau lembaran 50-an ribu. Nah itu kalau di Arab kurang tepat. Kenapa? Karena arti fulus itu adalah uang recehan. Nah justru uang benggolan itu. Nah, makanya orang yang bangkrut disebut muflis dari kata-kata falasa yaflusu fulusan, ya. Kenapa? Kemarin duitnya ya ratusan ribu, paling kecil 50-an ribu, kok sekarang jadi uang benggolan, ya, uang recehan. Nah, ini berarti dia bangkrut. Nah, makanya orang bangkrut disebut muflis. Siapa orang yang bangkrut di kalangan kita? Para sahabat waktu itu kefahamannya orang bangkrut dalam segi duniawi. Makanya tidak salah kalau para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama wala dinara wala mata'alah. Orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang tidak punya mata uang dinar, mata uang yang terbuat dari emas, tidak punya dirham, mata uang yang terbuat dari perak, dan tidak punya harta benda, tidak punya surat tanah dan semisalnya. Itu orang bangkrut dari kalangan kita. Rasulullah pun tersenyum, ya, dan punya kewajiban untuk menjelaskan, ya, ya ashabi, wahai sahabatku, al-muflis fina man jaa yaumal qiyamah bis salah waz zakah, ya, was sadaqah wa a'malil birri wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha fayukhad min hasanatih hatta faniyat, ya, thumma ukhidha min hasanatihi, ya, thumma turiha ilaih thumma turiha ilan nar. Rawahu Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya panjang, ya. Jadi wahai sahabatku, orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang nanti di hari kiamat dengan penuh pede, percaya diri. Kenapa? Karena membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah, pahala amal-amal soleh yang lain, dengan percaya diri menuju ke pintu surga. Ketika dekat dengan pintu surga, ternyata di situ ada beberapa orang ngantri. Nah, orang ngantri dilihat, loh kok sepertinya kenal semua. Diingat lagi, apakah ada urusan dengan saya? Baru diingat-ingat lagi, ternyata semua orang ngantri ini adalah orang-orang yang pernah dizolimi selama hidup di dunia. Jadi minta keadilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Protes, ya Allah, saya dulu pernah dipukul, ya, mentang-mentang dia ini, ya, petinju, ya. Saya mau balas, khawatir dipukul lagi, ya. Bisa koit, ya, bisa isdet, bisa mati, ya. Itu, ya. Kamu beda mati, beda, ya. Ini kalau bahasa Spanyol, ya, mate, nikmati ente, nikmatnya habis. Ya. Kalau mati, ini masih bagus, nikmatnya ganti. Kemarin dapat nikmat dunia, pindah ke kubur dapat nikmat kubur, berarti beruntung, ya. Tapi kalau orang pendosa itu, ya, misalkan jambret, ya, ada ibu-ibu naik motor pakai kalung emas 1 kilo, ya, sampai nunduk gini, ya, dijambret, laju, ternyata nyium kontainer. Kontainer dicium, ya, jambretnya jatuh ke depan, terlindas, jadi keripik jambret. Oh, jambretnya mati, ini tidak layak, karena nikmatnya ganti, terlalu bagus. Apa yang tepat? Jambretnya bongko, mau diobong di neraka. Bongko, mau dibakar di neraka, ya, karena melakukan dosa. Ini, ya, itu, ya. Jadi kembali ke yang bangkrut tadi, jadi pernah dipukul. Nah, akhirnya apa? Wah, ya Allah, saya sudah tidak punya harta lagi. Memang di akhirat tidak berlaku mata uang, harta tidak berlaku. Yang berlaku adalah, ya, hasanat wa sayyiat, kebaikan dan keburukan, atau pahala dan dosa. Jadi
Bagaimana cara memutuskannya? Orang yang dipukul berhak mengambil pahala orang yang mendolimi tadi. Diambillah pahalanya, yang banyak diambil sedikit. Sesuai kadar berapa dia didolimi. Allah sendiri yang tahu urusannya. Ukurannya juga Allah. Nah, diambil. Terus orang, wah, ya Allah, saya dulu nama saya baik ternyata dicemarkan. Akhirnya saya dibully sama masyarakat hari-hari. Yang mentang-mentang omongannya didengarkan masyarakat, saya pendatang baru tidak didengarkan. Ya, kalau saya klarifikasi tidak ada satupun yang percaya, maka saya tahan. Tapi hari ini saya menuntut. Nah, akhirnya ngambil pahalanya lagi. Ya, diambil-ambil sampai pahala yang dibawa banyak tadi habis. Ketika pahalanya habis, dia melihat ternyata masih ada beberapa orang yang ngantri. Mereka protes kepada Allah, ya Allah, ya harta saya dulu diambil, dia belum sempat mengembalikan, dia ngambil secara paksa, semena-mena, ya saya tahan, sekarang saya minta. Tapi bagaimana ini? Pahalanya sudah habis, saking banyaknya orang yang didolimi yang menuntutnya. Apa untuk saya? Nah, ditanya, kamu punya dosa? Punya. Nah, dosa mau berikan padanya. Dosa orang yang didolimi diambil, diberikan kepada orang mendolimi. Semuanya yang tersisa ngantri ini, dosanya semuanya berikan pada dia. Akhirnya yang tadinya membawa banyak pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, amal-amal soleh yang lain, sudah habis, diganti dosa semua. Makanya akhir hadisnya, thumma turiha ilan nar, dia tidak mungkin masuk ke surga, dia dilemparkan ke neraka. Malaikat Zabaniyah langsung menariknya dengan kasar, dilemparkan ke neraka. Walayyadubillah tabaraka wa ta'ala. Ya. Masya Allah. Nah Guru, apakah ada doa yang bisa diamalkan di bulan Rajab nih Guru? Doa yang diamalkan di bulan Rajab, ya intinya semua doa ini, ya kalau kita amalkan di bulan Rajab, doa yang kita panjatkan di luar bulan Rajab, kita amalkan di bulan Rajab, ini semuanya ya boleh dan dapat keutamaan khusus, ya. Sama halnya dengan puasa tadi, dalam artian kalau puasa di luar bulan haram ini, misalkan puasa Kamis, misalkan sekarang kebetulan hari Kamis misalkan, kok kita puasa langsung dapat 3 pahala, ya. Yang pertama, 3 pahala ini kalau punya utang mondok, tapi niatnya jangan 3, niatnya cuma 1, niat mengqodoi puasa, ya. Puasanya cuma 1 hari, niatnya cuma 1, mengqodoi puasa, dapat ya hutangnya lunas pertama. Yang kedua, dapat keistimewaan puasa hari Kamis. Yang ketiga, dapat keutamaan puasa Rajab, ya. Jadi dilipat gandakan. Jadi begitu juga doa di bulan Rajab, ya. Nah, kalau Rasulullah SAW ketika datang bulan Rajab menyambutnya dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ini, ya Allah, ya berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk menuju bulan Ramadan. Intinya, ya Rajab ini sebagai penghantar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan ini berkaitan berarti ini? Berkaitan. Makanya ada ulama yang berpendapat Rajab syahrul zar' wa Sya'ban zahrus saqyu wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam. Bulan Sya'ban bulan untuk menyiram. Bulan Ramadan bulan untuk panen. Makanya kita dianjurkan semangat ibadah di bulan Rajab ini. Ya salah satu alasannya adalah supaya nanti intinya kita semangat ibadah ketika bulan Ramadan. Tentunya bulan Rajab agak berat, ya diibaratkan sebagai orang yang bercocok tanam. Orang bercocok tanam lebih berat. Kemudian nanti tinggal nyiram sudah agak ringan. Bulan Sya'ban sudah agak ringan. Kemudian ketika bulan Ramadan panen lebih ringan lagi. Di samping ringan juga berbahagia. Masya Allah, baik. Jadi bulan Rajab ini juga kita dianjurkan memperbanyak zikir, terutama yang ada hubungannya dengan tadi. Nama Rajab adalah Syahrullah, bulannya Allah. Kita kembali kepada Allah dengan cara bertaubat dan memperbanyak istighfar. Iya, baik Guru. Nanti kita sambung lagi.
Pemirsa TVRI Kaltim, tetap bersama kami dalam program Sentuhan Kalbu.